Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sagita Azarin Sifanur Azizah, NPM 52216111015. Saya berasal dari Solo, saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe dan paradigma NGO. Nah, untuk yang pertama ada berdasarkan skop kegiatannya oleh Philip Eldridge. Untuk berdasarkan skop kegiatannya ada dua, yaitu Development NGO dan Advokasi NGO. Nah, untuk Development NGO sendiri berpusat pada pengembangan pembangunan dan tidak advokasi. Untuk contoh Development NGO ada Yayasan Dian Desa, di mana yayasan ini didirikan pada tahun 1972 di Yogyakarta. LSM atau yayasan ini berfokus pada pembangunan teknologi untuk membantu masyarakat desa dalam memperoleh air bersih, memperoleh energi alternatif, dan membantu pada sektor pertanian. Nah, untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yayasan ini, mereka melibatkan masyarakat lokal aktif. Untuk beberapa kegiatan yang masih berlangsung sampai sekarang, yaitu adanya program Tungku Sehat Hemat Energi, dan mereka juga terlibat dalam program AMPL atau air minum dan penyehatan lingkungan. Lalu yang kedua, dari jenis berdasarkan skop kegiatan ada advokasi NGO. Advokasi NGO ini memperjuangkan perubahan kebijakan, membela hak-hak, mengawal isu-isu sosial, politik, lingkungan, dan hak asasi manusia. Nah, contohnya ada Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kontras sendiri berdiri pada tahun 1998, di mana saat itu sedang masa transisi atau masa Orde Baru ke reformasi. Kontras ini bertujuan untuk membantu korban serta keluarga korban dalam pelanggaran hak asasi manusia, mencari keadilan seperti beberapa kasus yaitu tragedi 1998, pembunuhan Munir, serta peristiwa Talang Sari. Kontras ini melakukan tekanan politik melalui kampanye, riset, dan advokasi hukum. Lalu yang kedua, untuk tipe dan paradigma NGO ada konteks jarak dengan pemerintah. Nah, konteks jarak dengan pemerintah ini ada 3 jenis, yaitu high level politics, grassroots empowerment, dan high level partnership. Yang pertama, saya akan membahas high level politics. Nah, high level politics ini langsung saja ke contohnya, yaitu Greenpeace. Greenpeace ini secara aktif melakukan kampanye global yang menekan pada pemerintah untuk membuat kebijakan mendukung pelestarian lingkungan. NGO ini atau Greenpeace menjaga jarak dengan pemerintah, melakukan tekanan dari luar melalui aksi langsung, kampanye melalui media, dan advokasi internasional. Greenpeace Indonesia mengkritik adanya sawit yang berdampak pada deforestasi, pelanggaran hak masyarakat adat, dan korupsi struktural oleh aktor-aktor politik atau pemerintah. Lalu untuk jenis jarak dengan pemerintah yang kedua ada grassroots empowerment atau pemberdayaan akar rumput. Untuk contohnya yaitu Mitra Wacana WRC, di mana LSM ini berbasis gender yang memberdayakan wanita di Yogyakarta untuk lebih paham terkait hak-hak mereka, berani melawan kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, serta berupaya merubah mindset atau cara pandang masyarakat pada kesetaraan gender. Nah, mereka itu fokusnya lebih pada kegiatan atau kerja langsung di dalam komunitas. Lalu yang ketiga yaitu ada high level partnership, di mana sifatnya ini lokal dan memang lebih pro pemerintah. Contohnya adanya program rehabilitasi terumbu karang di Bali. Nah, lokasi spesifiknya ada di Nusa Penida, Bali, di mana pemerintah Kabupaten Klungkung mengeluarkan kebijakan untuk konservasi laut. Lalu LSM di sana yaitu CTC atau Coral Triangle Center melakukan rehabilitasi terumbu karang dengan transplantasi karang. Dan untuk masyarakat lokalnya seperti nelayan dan komunitas lokal ikut menjaga ekosistem laut dengan baik. Lalu untuk tipe dan paradigma NGO yang ketiga ada pola hubungan dengan pemerintah. Pola hubungan dengan pemerintah ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama ada autonomous atau independen, di mana dia ini mandiri, tidak dianggap ancaman dan tidak didukung oleh pemerintah. Contohnya yaitu Amnesty International. Amnesty International beroperasi mandiri atau independen dalam mengkritik pelanggaran HAM tanpa campur tangan atau dukungan pemerintah.
Lalu yang kedua yaitu ada facilitation atau promotion. Nah, facilitation atau promotion ini didukung oleh pemerintah dan diberi fasilitas agar LSM-nya itu terus berjalan. Lalu untuk contohnya ada Dompet Duafa. Dompet Duafa mengelola program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan filantropi. Lalu dia juga sebagai mitra pemerintah membantu menjalankan program sosial dan ekonomi lainnya. Lanjut yang ketiga ada collaboration atau cooperation, di mana yang artinya kerjasama, yang mana antara pemerintah dan LSM ini memiliki tujuan yang sama, makanya mereka bekerja sama. Contohnya yaitu WWF atau World Wildlife Fund Indonesia. LSM ini kan bekerja sama ya dengan pemerintah. WWF ini terkhusus dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk konservasi serta melestarikan keanekaragaman flora dan fauna, termasuk melestarikan satwa liar sama menjaga hutan hujan tropis. Lalu yang keempat ada containment atau sabotage, yang artinya penahanan atau sabotase. Contohnya yaitu Extinction Rebellion, di mana mereka melakukan aksi protes damai untuk mendesak pemerintah agar mengambil langkah nyata untuk menghadapi krisis iklim. Nah, aksi mereka itu seringkali mengganggu aktivitas publik untuk menarik perhatian. Lalu yang terakhir, last but not least, ada cooptation atau absorption, di mana pemerintah itu menarik NGO ke sistem kebijakan atau program-program yang dikeluarkan pemerintah. Contohnya yaitu Greenpeace, sama seperti di konteks jarak dengan pemerintah bagian high level politics tadi. Jadi Greenpeace itu ditarik oleh pemerintah menyoroti terkait sawit yang mendeforestasi lingkungan dan mempengaruhi perubahan iklim. Nah, event Greenpeace ini sudah beberapa kali melakukan dialog dengan beberapa pihak terkait, namun pada akhirnya kebijakan itu lebih menguntungkan korporasi sawit daripada melindungi lingkungan. Ya, jadi cukup sekian dari saya.